Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Inayah dengan NIM 1910 125 220082. Nomor absen 32 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan alat peraga yang sudah saya buat. Materi yang saya ambil yaitu dari kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nama alat peraganya yaitu Kimsum, kipas mainan sumber energi. Alasan saya memilih untuk membuat alat peraga ini adalah karena yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan mudah digunakan. Alasan yang kedua adalah karena pada materi sumber energi, materi yang digunakan harus menggunakan media yang nyata agar anak didik dapat dengan mudah mengerti bagaimana cara kerja dari sumber energi tersebut. Alat peraga ini bermanfaat untuk memberikan contoh yang nyata kepada anak didik mengenai sumber energi, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, dan mereka juga dapat mempraktekkan secara langsung kipas mainan ini sehingga diharapkan para siswa dapat memahami materi sumber energi. Alat peraga adalah salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman konsep ketika guru dan siswa melaksanakan proses belajar dan mengajar. KD yang saya ambil yaitu memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sangat berhubungan dengan alat peraga yang telah saya buat, yaitu mengenai sumber energi gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dinamakan sumber energi. Energi dibutuhkan diantaranya untuk menggerakkan mobil, memanaskan dan mendinginkan ruangan, hingga menjalankan komputer. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan, yaitu yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dapat kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, serta membuat garam. Dan juga dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan berfotosintesis. Yang kedua ada air. Yang dimanfaatkan dari air yaitu gerakannya, sehingga air merupakan sumber energi gerak. Air yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh. Contohnya air terjun yang dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Yang keempat, bahan makanan. Energi yang ada di dalam bahan makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya berjalan, berlari, dan bermain. Makanan dapat membuat tubuh menjadi kuat dan juga dapat membuat tubuh bertenaga. Karena bahan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Yang kelima, minyak bumi dan gas alam. Kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar yakni minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, solar, dan minyak tanah. Yang keenam, listrik.
Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Listrik yang banyak kita gunakan adalah listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara atau yang kita sebut juga PLN, yang digunakan untuk penerangan, mencuci, memasak, serta menyalakan TV atau radio. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari baterai dan aki. Yang ketujuh, kayu bakar. Kayu bakar banyak digunakan untuk bahan bakar di daerah pedesaan yang diperoleh dari batang dahan dan ranting pohon kayu. Jika dibakar, kayu ini akan menghasilkan energi panas. Dalam pembagiannya, sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak bisa diperbaharui adalah sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Sumber energi gerak merupakan sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Di antara penyebab gerak benda antara lain, yang pertama ada batu baterai. Batu baterai mengandung energi listrik yang dapat menggerakkan benda. Contohnya, batu baterai dapat menggerakkan mobil mainan atau mainan-mainan lain yang menggunakan baterai. Yang kedua, dorongan dan tarikan. Perhatikan video berikut ini. Bisa kita lihat pada video pertama, gerobak tersebut dapat bergerak karena ditarik oleh manusia. Dan pada video kedua, meja berpindah tempat karena didorong oleh manusia. Jadi, dorongan dan juga tarikan dapat menggerakkan benda. Yang ketiga, pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas, seperti gambar di samping. Pada gambar tersebut dapat kita lihat merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketapel yang biasanya kita gunakan untuk mengambil buah yang ada di pohon. Ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas. Disebut gaya pegas karena sifat karet seperti sifat pegas. Karet dan pegas mempunyai sifat yang sama, yaitu bersifat elastis. Yang keempat ada magnet. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi dan baja. Contohnya yaitu jarum dan juga gunting. Alat dan bahan yang saya butuhkan untuk membuat kipas angin ini yaitu yang pertama ada kertas karton, ada baterai, ada kabel, ada juga dinamo, kertas origami, dan juga lem. Sedangkan untuk membuat kincir angin ini, alat dan bahan yang saya butuhkan hanya ada 4, yaitu kertas karton sebagai tiangnya, jarum pentul untuk menyambungkan atau merekatkan, dan terakhir ada kertas origami. Selanjutnya, untuk membuat kincir air, bahan yang saya butuhkan yaitu sedotan plastik, bilah bambu, wadah plastik sebagai tempat airnya nanti, botol plastik sebagai turbin, dan juga styrofoam. Untuk alat peraga ini, saya fokuskan ke 3 sumber energi saja, yaitu energi listrik, energi angin, dan juga energi air. Ketiganya merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada kipas angin. Kipas angin ini bergerak karena adanya baterai. Baterai memiliki sel elektrokimia yaitu kutub positif dan juga kutub negatif.
Baterai bisa menghasilkan listrik jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan penghantar arus listrik seperti kabel ini. Arus listrik yang dihasilkan baterai berasal dari reaksi kimia di dalam baterai itu sendiri. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit berpindah sebagai ion sehingga baterai akan mengalirkan arus listrik. Cara penggunaannya yaitu tadi sebelumnya sudah saya rekatkan satu ujung kabel ke kutub positif menggunakan lem tembak, lalu pasang lagi ujung yang satunya ke kutub negatif, lalu baling-balingnya akan bergerak. Baling-baling ini dapat bergerak karena adanya energi listrik yang diubah oleh komponen-komponen magnet di dalam kipas menjadi energi gerak. Yang kedua ada kincir angin. Dari ketiganya, kincir angin ini yang paling mudah dalam proses pembuatannya karena hanya perlu merekatkan kertas berbentuk segitiga, lalu diberi jarum pentul di tengahnya, lalu direkatkan ke tiang penyangganya. Cara menggunakannya cukup ditiup saja seperti ini. Lalu baling-balingnya akan berputar. Kincir angin dapat berputar pada porosnya jika adanya tekanan dari angin yang dapat membuat kincir bergerak. Semakin besar tekanan angin, maka kincir berputar semakin cepat. Ketika mengajar, kita bisa mengajak siswa untuk bersama-sama membuat kincir angin agar siswa belajar bagaimana proses perancangan media kincir angin ini sehingga menjadi sebuah media kincir angin yang dapat berputar oleh angin. Setelah siswa tahu bagaimana proses pembuatan kincir angin, siswa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di luar pembelajaran. Bahkan siswa bisa membuat kincir angin yang lebih bagus lagi dan lebih menarik dengan kreasinya sendiri. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kreativitas siswa itu sendiri. Dan yang terakhir ada kincir air. Untuk cara menggunakannya cukup mudah, yaitu cukup alirkan saja air yang ini saya sudah sebelumnya sudah saya siapkan air, lalu kita alirkan saja langsung menuju turbinnya. Lalu perlahan turbinnya akan bergerak. Semakin deras air yang mengalir, maka semakin cepat juga putarannya. Kincir air adalah sebuah bangunan air berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke penampungan air di bagian puncaknya. Air dari talang ini nantinya akan didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Salah satu manfaat kincir air yaitu sebagai pembangkit listrik dan dapat juga membantu proses irigasi. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai alat peraga yang sudah saya buat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.